Acara ini dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa di rumah, apa kabarnya? Kembali lagi program Kesehatan Jendela hadir menjumpai Anda. Program Jendela membahas mengenai beragam permasalahan tentang kesehatan. Dan pemirsa, pada malam hari ini tentunya kita akan kembali membahas mengenai kanker dengan jumlah kasus terbanyak, yaitu kanker payudara. Dan untuk itu tentunya kita akan membahasnya, dan tentunya akan menjadi salah satu penyebab kematian utama ini akibat kanker, karena sebagian besar pasien kanker payudara datang berobat pada stadium lanjut. Padahal jika terdeteksi dini dan segera diterapi, sebetulnya kanker bisa dikalahkan dengan deteksi dini kanker payudara. Dan tentunya kita akan membahasnya bersama Dr. Beni Kusuma, SPB Subspesialis Ongka Mars dari Rumah Sakit Muhammad Rasul Palembang tentunya. Dan langsung saja kita berkenalan bersama dokter kita pada malam hari ini. Halo, selamat malam dokter. Selamat malam Mbak Desi. Bertemu lagi nih kita dokter ya. Amin. Gimana kabarnya nih dok? Baik-baik. Baik, sehat, alhamdulillah yang pastinya ya dok ya, tetap semangat. Baik dokter, tentunya kita pada malam hari ini akan membahas sadari untuk menentukan kelainan pada payudara ini ya dokter ya. Karena beberapa waktu kemarin kita sudah sempat berbincang-bincang mengenai kanker payudara juga ya dokter ya, dan selalu harus mengingatkan tentang sadari ini sendiri ya dok ya. Nah, kalau untuk kembali lagi dok, seberapa penting ini kita harus peduli dan harus melakukan deteksi dini untuk kanker payudara ini sendiri dok? Selamat malam pemirsa PAL TV Palembang. Jadi bukan yang pertama kita ketemu, dan ini alhamdulillah selalu dilaksanakan oleh Rumah Sakit Muhammad Hussein yang sudah bekerja sama dengan PAL TV. Jadi mengenai pertanyaan ini sangat baik sekali, bahwa kalau sadari itu sangat penting. Itu dikarenakan dengan melakukan satu sadari itu kita bisa mengetahui hampir 70% keadaan, bagaimana keadaan payudara orang yang melakukan pemeriksaan itu sendiri. Nah, itu sangat penting Mbak Desti. Jadi setiap kali acara ini kita selalu memutuskan untuk berbicara tentang sadari. Masalah pengobatan, masalah knowledge-nya, ilmu pengetahuannya, kita tidak kalah dengan yang lain-lain. Tapi pada khususnya untuk pertemuan ini dan selanjutnya selalu mengingatkan para wanita-wanita bahwa pentingnya sadari ini adalah untuk menolong para wanita itu sendiri. Jadi saya ulangi, mohon maaf tadi ini di Sriwijaya TV ya. Benar dok. Gak apa-apa dok. Baik, berarti memang pentingnya untuk sadari ini sendiri ya dokter ya, dokter ya, untuk 70% bisa mengetahui suatu kelainan dari suatu payudara. Dan artinya dengan melakukan sadari kemudian dikombinasikan dengan pemeriksaan lain, misalnya dengan menggunakan ini sadari, kemudian kita tambah dengan suatu sadarnis dengan menggunakan misalnya mamografi, itu sudah bisa mencapai 90%. Kemudian finalnya kita melakukan satu tindakan biopsi, itu bisa menyebabkan 100%. Demikian informasi ya Mbak. Baik, kalau untuk sadari ini sendiri kan dok, masih banyak pemirsa Sriwijaya TV di rumah ataupun masyarakat-masyarakat yang belum mengetahui untuk sadari ini sendiri ya dokter. Nah, kalau untuk cara deteksi dininya sendiri itu seperti apa dok? Oke. Sebelum saya ngomong tentang sadari, saya akan selalu mengingatkan kepada pemirsa di rumah, khususnya wanita, dan terkhusus sekali kepada satu persatuan kita di Palembang, itu P2WKWP. Itu memang merekanya selalu berhubungan dengan kita. Jadi yang sangat penting sebelum kita melihat ini, kita akan kembali dulu ke dasar kita, bahwa kita samakan apa sih kanker payudara. Jadi kalau kanker payudara itu adalah suatu kelainan neoplasma pada payudara yang bersifat ganas. Kemudian dia memiliki sifat khusus.
satu bisa menyebar. Yang paling khusus bahwa kanker payudara ini memiliki, kalau dia diderita oleh seseorang itu bersifat heterogen. Artinya seorang penderita kanker payudara bisa memiliki dua tipe dari kanker tersebut. Nah, ini yang harus dipahami. Mengenai sadari itu sendiri, itu adalah suatu pemeriksaan yang dilakukan oleh penderita itu sendiri. Kapan dilakukannya? Dilakukannya adalah seumur hidup. Kalau bisa dilakukan sebulan satu kali. Kita membagi dua kelompok ini. Pertama adalah kelompok yang menstruasinya lancar. Jadi kapan kita melakukannya? Itu adalah 7 hari setelah menstruasinya kering. Setelah kering ditambah 7 hari kita melakukan satu sadari. Kalau misalnya itu adalah wanita yang sudah post menopause, maka dilakukan adalah menentukan setiap bulan. Misalnya di bulan ini adalah tanggal 1, bulan depan tanggal 1 bulan depan. Nah, dan ini dilakukan seumur hidup. Sadari itu sangat murah. Modalnya 1 buah cermin dan 3 buah jari. Yang dilakukan ada istilahnya, ada yang melihat, kemudian melakukan satu perabaan. Itu yang sangat penting. Kapan kita melakukannya? Dengan cara melihat. Mohon maaf, ini tidak vulgar, tetapi sangat penting. Boleh melakukan di ruangan yang privasi, misalnya di kamar atau di tempat kamar mandi, buka semua baju-bajunya. Jadi dia membuka baju, kemudian dia akan membandingkan. Pertama adalah membandingkan payudara dan payudara kiri dan kanan. Kalau ternyata payudara kiri dan kanan sama, kemudian dia harus, karena yang kita cari ini adalah benjolan yang kecil. Jadi tidak bisa hanya melihat saja, tapi harus melakukan gerakan dengan mengkontraksikan otot pectoralis major. Caranya bisa juga berdiri. Kalau berdiri, boleh juga dia menekan kedua tangannya dengan dada digusungkan. Dengan demikian maka ada suatu benjolan yang kecil, mudah-mudahan terlihat. Itu yang pertama. Kemudian kita juga bisa melakukan satu pemeriksaan dengan perabaan. Misalnya dengan menggunakan jari, 3 buah jari. Jadi ada tiga teknik ini nantinya. Tapi yang paling penting itu kuasai juga. Cuman satu teknik aja lah. Jadi melingkar seperti obat nyamuk. Jadi kita melakukan pemeriksaan, mohon maaf, memeriksakan suatu payudara. Kita mengambil paling, kalau bahasa kita itu lateral, paling samping, yang bagian luar. Kita menyelusuri payudaranya dengan cara melingkar dan berakhir pada puting susu. Itu yang ada teknik lain, tapi cukup satu aja dikuasai. Itu kemudian kalau dia dalam keadaan tidur, supaya otot-ototnya agak teregang, khususnya untuk otot pectoralis major, boleh punggungnya itu diganjal dengan bantal atau bantal parsial. Kemudian dilakukan suatu pemeriksaan. Kalau seandainya sudah didapatkan benjolan, ini saya menghimbau kepada para wanita, ibu-ibu, itu jangan dianggap ringan. Karena kebiasaan di negara kita atau di kampung kita, kalau ada benjolan itu mereka akan berpikir, wah ini bisa hilang minggu depan, bisa hilang bulan depan. Saya menghimbau satu kali lagi, cepat datang. Boleh ke puskesmas atau ke rumah sakit atau kepada dokter bedah umum. Kalau bisa ke kita. Itu himbauan saya. Itu yang disebut dengan suatu perabaan. Kemudian ada juga
jangan lupa untuk melakukan pemijatan pada puting susu. Kalau seandainya dilakukan satu keluar cairan dari payudara, itu harus kita punya pendapat bahwa payudaranya ada masalah. Cepat untuk datang berobat ke kita ataupun ke tempat fasilitas kesehatan yang memungkinkan. Kemudian yang satu lagi, boleh untuk melakukan suatu perabaan di ketiak. Dan jangan lupa juga boleh meraba di atas tulang apa itu? Kalau bahasa kita clavicula. Apa ya? Yang di atas ini. Dekat leher ya, Dok ya? Oke. Kalau ada benjolan, baik di atas tulang tersebut atau di bawah tersebut, itu adalah suatu juga tanda bahwa ada kemungkinan prosesnya ada di payudara. Nah, inilah yang selalu kita dengungkan. Karena apa yang kita dengungkan ini adalah itu memang sudah diinstruksikan oleh Kemenkes kita melalui daripada rumah sakit yang ada di seluruh Indonesia. Dan kalau seandainya ini bisa dilakukan, insya Allah mudah-mudahan penderita yang datang ke kita itu mudah-mudahan sudah stadiumnya bisa stadium 2 ataupun stadium 1. Dan memang seperti Mbak Desti bilang, penderita yang datang ke kita itu rata-rata stadiumnya stadium lanjut 3B dan 4A. Nah, kalau sudah masalahnya sudah sampai seperti ini, sebetulnya permasalahan itu tidak akan selesai. Ya, pengobatan pun akan hasilnya tidak seperti yang kita harapkan. Jadi, pola yang paling sangat terpenting itu adalah memberikan informasi kepada masyarakat bahwa kanker payudara itu bisa dideteksi dengan menggunakan teknik sadari. Demikian, Mbak Desti. Baik, jadi memang ada beberapa yang memang harus dilakukan sendiri ya, dokter. Betul. Ya. Tadi seperti yang melakukan pemeriksaan payudara sendiri. Betul. Itu hanya 3 yang dibutuhkan ya, dokter. Hanya 2 sebenarnya. Satunya itu yang harus dilakukan ya, dokter ya. Cermin dan juga hanya 3 jari ya, dokter. Pemeriksaan sangat murah sebetulnya. Benar. Dan ini suka dilupakan. Dan saya juga menghimbau kepada, saya tuh terus terang aja ya Mbak Desti, pasien yang datang ke kita itu sebetulnya bukan takut dengan benjolan, tetapi dia takut dengan nyeri. Sekarang mulai hari ini selalu saya mendengungkan untuk para wanita, jangan takut dengan benjolan, jangan takut dengan nyeri. Yang ditakutkan itu adalah satu benjolan. Kalau ada, kita akan langsung mengejar apakah ini suatu kelainan payudara yang sifatnya ganas ataupun tidak. Demikian Mbak Desti. Baik, Dokter Beni, nanti kita akan melanjutkan kembali dokter untuk perbincangan kita pada malam hari ini. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666 atau di 364111. Kami akan kembali tetap di Jendela. Pendaftaran di Polirawan Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan melakukan check-in
30 menit sebelum estimasi layanan. Bagi semua yang bertahan, duniaku pernah hancur. Rangkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh Dimanapun, saya selalu siap membawa minyak gosok Ganapati. Minyak gosok Ganapati telah teruji dapat meringankan panas, batuk, flu, pusing, sakit tenggorokan, masuk angin, sakit pinggang, vertigo, kesemutan, saraf kejepit, dan lemak akibat stroke. Minyak gosok Ganapati mengandung peppermint, bisa menghangatkan dan juga melegakan pernapasan. Ayo mangce-bice dulur galo-galo, coba ke minyak gosok Ganapati, solusi untuk keluarga sehat. Serbu paket promo pemilu 2024 di Sriwijaya TV. Paket 18 juta rupiah, penayangan iklan Steel Store sebanyak 120 spot untuk 6 kali tayang per hari. Paket 24 juta rupiah, penayangan iklan TVC sebanyak 120 spot untuk 6 kali tayang per hari. Dan yang paling bombastis, paket 25 juta rupiah untuk penayangan filler berdurasi 2-3 menit dengan bonus 100 kali tayang. Wow! Ayo, tunggu apa lagi? Buruan pasang iklan di Sriwijaya TV sekarang juga. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Beni Kusuma SPB, subspesialis Ongka Mars dari Rumah Sakit Muhammad Husain Palembang, dan tentunya masih dengan tema kita, sadari untuk menentukan kelainan pada payudara. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraksi bisa di 0711364666. Baik Dr. Beni, kita lanjutkan kembali ini dok. Kalau tadi sudah berbicara tentang bagaimana untuk pemeriksaan sadari ini sendiri ya dokter ya. Kalau untuk yang menyebabkan kanker ini sendiri itu apa dok? Ya, memang perlu dipahami bahwa penyebab daripada kanker payudara ini kita berbicara mungkin dua kelompok besar. Yang pertama kita berbicara tentang faktor risiko. Faktor risiko yang pertama itu karena pengaruh hormonal.
maksud daripada di sini bahwa hormonal itu menyumbangkan terjadinya kemungkinan terjadinya kelainan payudara khususnya adalah kanker itu hampir 50%. Itu ya. Ini dapat kita lihat pada pasien dengan yang post menopause itu hampir 67% itu yang kejadiannya. Kemudian faktornya lainnya itu adalah dengan HPHT. Jadi hari haid pertamanya itu adalah kurang dari 8 tahun. Jadi dia mendapatkan menstruasi itu adalah kurang dari 8 tahun. Kemudian faktor ketiga itu adalah orang yang menjalankan kehamilan, artinya menentukan bahwa dia harus hamil itu di atas 35 tahun. Kemudian yang keempat, faktor keempat yang pengaruh hormonal ini adalah wanita-wanita yang post menopause yang terlambat di atas 50 tahun. Itu yang boleh dikatakan menduduki ranking-ranking yang sangat berhubungan dengan kanker payudara. Kemudian yang kedua adalah faktor genetik. Nah, faktor genetik ini ada yang dari dalam, ada dari luar. Yang maksudnya ini adalah dari dalam memang keturunan. Itu yang dikenal dengan nama suatu mutasi gen BRCA1 dan BRCA2. Kalau BRCA1 positif, kemungkinan terbesar dia dalam kurun waktu hidupnya akan menderita kanker payudara. Kemudian kalau BRCA2 yang positif, kemungkinan kanker payudara lebih rendah dibandingkan ovarium. Nah, ini yang genetiknya. Dan yang ketiga yang sangat populer di masyarakat itu adalah pola hidup. Pola hidup ini adalah tentang makanan yang boleh dikatakan tidak sehat, di mana makanan yang banyak mengandung lemak, kemudian terjadi suatu peningkatan dari berat badan. Ini merupakan satu faktor pemicu juga untuk terjadinya kanker payudara. Demikian Mbak Desti secara umumnya. Baik. Jadi memang ada beberapa tadi yang bisa terjadinya ya, atau yang menyebabkan kanker payudara ini. Betul. Sendiri ya dokter ya, tadi hormonal, kemudian tadi faktor genetik, kemudian ini adalah pola makan yang salah. Pola makan yang salah, pola hidup tidak sehat ya dokter ya. Kalau di secara umum. Secara umum. Ya. Baik. Jadi memang kalau untuk yang paling berpengaruh ini dokter, terjadinya untuk kanker payudara ini sendiri, walaupun si pasien atau si penderita sendiri sudah melakukan hidup sehat, tapi tetap terkena kanker payudara itu seperti apa itu? Nah, ini suatu pertanyaan yang sangat baik sekali ya. Jadi makanya dalam sadari itu bukan pencegahan, tapi adalah suatu pendekatan. Jadi yang kita kenal dengan nama pendekatan secara primer, sekunder, dan tersier. Kalau pendekatan secara primer itu yang dilakukan adalah pola hidup sehat, olahraga cukup, kemudian berpikir positif, kemudian aktivitas yang sehat. Tapi toh pasiennya akan tetap kemungkinan akan terkena ataupun akan menderita kanker payudara. Ini bukan untuk menghilangkan, tapi adalah boleh dikatakan memperlambat. Jadi perlu diingat bahwa kanker payudara untuk saat ini secara umum tidak bisa dihindarkan. Jadi mohon maaf kepada kaum wanita, saya mengingatkan lagi bahwa betul-betul sayanglah dirimu. Kita tidak tahu apakah kita atau perempuan tersebut akan mendapat terdiagnosa sebagai kanker payudara. Jadi sadari itu tetap pertama dipegang. Kemudian yang kedua itu baru sadari. Sadari tadi sudah dijelaskan bahwa kita mengkelompokkan 2 orang. Dan yang ketiga ini adalah disebut dengan pendekatan primer, tersier. Kalau urusan tersier ini urusan kami. Kami mendapatkan seorang penderita kanker payudara, kemudian kami akan melakukan satu tindakan dan berusaha untuk mencari terbaik dalam mencapai kesembuhan dengan teknik dan ilmu kami.
Demikian Mbak Des. Baik, dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar ya, Dok. Oke, ya. silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam Mbak Desti. Iya, dengan Ibu Meta, silakan Ibu. Ada yang ingin Iya, ditanyakan? Terima kasih Mbak Desti. Ini saya mau tanya dengan Dokter Beni. Selamat malam Dokter Beni. Selamat malam Mbak Meta. Iya dokter. Ada 2 pertanyaan dok yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apakah ukuran payudara berpengaruh pada risiko terkena kanker payudara? Yang pertama. Yang kedua, bagaimana cara mengatasi efek samping pengobatan kanker payudara? Karena kan luar biasa dok. Aja Mbak Desti, Dokter Beni, pertanyaan dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Mbak Meta. Kebetulan ini saya sapa dulu, ini kayaknya ini Mbak Meta ini ketua kita ya, P2WK WP untuk di daerah Sumsel. Banyak sekali kegiatan yang mereka lakukan yang bermanfaat untuk para penderita kanker payudara. Ini 2 pertanyaan yang sering dilontarkan kepada saya pun juga seperti itu. Apakah payudara yang besar itu mempunyai risiko untuk terjadinya kanker payudara? Sebetulnya juga tidak. Ada juga orang yang mempunyai payudara besar tidak kena kanker payudara. Ada juga orang yang payudaranya kecil terkena kanker payudara. Jadi begini, tadi kita sudah berbicara proses terjadinya kanker payudara secara umum itu faktor risiko. Nah, kalau secara ilmu pengetahuannya proses terjadinya karsinogenesis kanker payudara itu ada 3 proses. 1 inisiasi, yang kedua promosi, yang ketiga adalah progresi. Nah, inisiasi itu adalah saat pertama sel kita itu mendapat paparan estrogen. Itu yang ini. Kalau terjadi suatu inisiasi, sel tersebut disebut dengan initiating. Nah, ini sudah ngomongnya agak sedikit. Memang saya tidak berbicara ke dalam sini sebetulnya, tapi apa boleh, ada pertanyaan sangat baik. Kalau inisiasi sel yang sudah terkena paparan dari estrogen, dia akan rusak misalnya, makanya selnya disebut dengan inisiasi. Kemudian proses kedua itu disebut dengan promosi. Yang dikatakan promosi itu adalah estrogennya itu sendiri yang menyebabkan. Kalau yang pertama tadi dikarenakan memang selnya yang rusak. Yang ini selnya ada gangguan atau yang rusak, ditambah dengan paparan estrogen. Estrogen itu dominasi perempuan. Nah, jadi adanya inisiasi, promosi, sel tersebut akan berubah menjadi progresi. Nah, inilah suatu prosesnya. Jadi sebetulnya kanker payudara itu tidak dipengaruhi oleh besar kecilnya payudara, tapi dipengaruhi oleh proses tersebut. Selain itu, inilah yang disebut dengan faktor hormonal. Yang kedua, itu dikarenakan genetik. Kalau genetik itu memang cikal bakal sudah ada, tinggal mendapatkan paparan saja. Nah, ini. Kemudian pertanyaan yang kedua, kalau seorang kanker payudara yang sudah kita lakukan tindakan pembedahan, maka pertanyaannya, apakah penderita ini sembuh? Jawabnya belum. Karena pembedahan itu merupakan awal proses untuk mengeliminasi sel-sel tumor. Setelah itu baru kita men-setting pasien ini mau diapakan selanjutnya. Boleh dilakukan, kami akan melakukan suatu pengobatan yang disebut dengan systemic terapi. Systemic terapi itu adalah komponennya dilanjutkan dengan kemoterapi, atau dilanjutkan dengan hormonal makan obat, atau dengan radiasi, atau dikombinasi nanti kemoterapi plus dengan targeted terapi.
Dan yang paling mutakhir sekarang yang disebut dengan imunoterapi. Yang jadi masalah bagi ibu-ibu yang sudah kita lakukan komplikasi kemoterapi. Begini ibu-ibu sekalian, jadi harus dipahami bahwa ada suatu istilah yang disebut dengan nyeri. Nyeri ini bisa juga yang definitif dikarenakan pasca operasi atau pasca kemoterapi. Nah, ini harus disadari bahwa ini adalah memang sudah kenyataan seperti itu. Nanti kalau misalnya ada waktu, saya akan menjelaskan proses ini sehingga ibu-ibu akan, wah inilah komplikasinya. Dan saya ingatkan, kemoterapi hal yang paling tidak disukai, tetapi harus dipahami saat ini itulah pilihan utama untuk pengobatan kanker payudara untuk tipe-tipe kanker yang tertentu. Demikian. Oke, Mbak Desti. baik dokter. Demikian Mbak Beta. Ya, semoga bisa terjawab ya dokter ya untuk pertanyaan dari Ibu Meta tadi. Baik, dokter, ini tadi ada beberapa kayak sepertinya penelpon. Nanti untuk penelpon selanjutnya yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666. Masih bisa kita tunggu teleponnya. Baik, ada penelpon. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Ya, dengan Ibu Raya silakan Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Iya, mau tanya, Dokter Beni, ini sadari itu dimulai dari usia berapa ya sebaiknya? Gitu. Apakah dari sudah mulai perempuan itu mens gitu atau mulai kapan? Kemudian kalau obat hormon, apakah kemungkinan kita ada kanker payudara? Mohon maaf Ibu Raya, boleh diulangi untuk pertanyaannya yang terakhir? Dan kan saya ini harus minum obat hormon karena saya sakit kan ada sakit gitu. Nah, apakah itu akan kemungkinan kena kanker itu payudara, Dok? Putus-putus ya. Baik. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Raya. Salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, yang pertama adalah sadari itu dimulai dari usia berapa dan kapan bisa dilakukannya. Kemudian ini Ibu Raya ini sedang mengkonsumsi obat hormon, Dok. Dan apakah akan berpengaruh dan bisa terjadinya timbulnya kanker payudara, Dok? Oke. Terima kasih Bu ya. Nah, inilah kita duduk di sini untuk lebih mengingatkan kepada ibu-ibu sekalian, sadari itu sangat penting. Kapan untuk dilakukan? Untuk dilakukan kalau berdasarkan kebiasaan itu orang-orang yang sudah menstruasi. Tapi kita membagi dua kelompok. Jadi kalau sudah saat menstruasi boleh kita melakukan, diajarkan anak-anak perempuannya untuk melakukan suatu sadari. Karena disinilah, kalau dulu memang yang terkena kanker payudara itu 35 tahun ke atas. Tapi cenderung sekarang ini ada yang kita dapatkan umur yang 14 tahun. Nah, jadi dalam hal ini saya menghimbau kepada ibu-ibu yang kebetulan punya putrinya, tolong mulai diingatkan kembali putrinya untuk melakukan suatu sadari. Ini yang perlu diinformasikan. Kalau untuk postmenopause itu tetap dilakukan. Sadari itu dilakukan seawal mungkin sampai seumur hidup. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada ibu. Yang kedua tadi, kalau tidak salah, pertanyaannya nggak komplit, tapi saya sedikit menangkap. Apakah saya ibu yang sedang memakan obat hormonal itu akan cenderung untuk terjadinya suatu kanker payudara? Begini Bu, jadi kita pegang aja ilmunya, inisiasi, promosi, progresi. Kalau inisiasi ini bisa dari dalam, dari luar.
Kalau memang kita memang cikal bakalnya ada, kemudian adanya suatu paparan estrogen dari perempuan, nah ini yang kemungkinan akan jadi, ya akan terjadi suatu kanker payudara. Itu nggak usah ibu pikirkan, Bu. Yang penting kalau ada benjolan yang didapatkan dari sadari, cepat datang. Ini satu hal, ya. Memakan, kita tahu kanker payudara itu ada sangat hubungan dengan hormonal, terutama mungkin ibu ini, mohon maaf ya Bu ya, mungkin ibu ini ikut program untuk punya keturunan. Biasanya orang-orang yang makan sistem hormonal itu biasanya estrogen. Biasanya yang saya dapatkan, mereka datang ke kita ada benjolan, tetapi itu disebut dengan FCD, fibrocystic disease, tetapi ini adalah suatu kelainan payudara yang bersifat jinak. Jadi kalau kita ingin mendapatkan sesuatu, biasanya ada juga yang kita dapatkan. Tapi jangan ibu risaukan, lanjutkan. Kalau memang dia FCD, insya Allah kalau memang indikasi kita angkat. Memang kalau FCD, fibrocystic disease itu memang ada hubungan dengan obat yang dimakan. Tapi insya Allah bisa kita bantu untuk pendekatan bahwa insya Allah sepengetahuan saya sampai hari ini memang mereka datang dengan keluhan seperti itu, belum terbukti untuk terjadi suatu keganasan. Memang ada pasiennya karena makan daripada hormon, kemudian timbul satu benjolan. Dia bertanya apakah harus dilanjutkan, mana yang paling penting, mau melanjutkan programnya untuk punya anak atau stop. Nah ini alternatifnya ya harus kita duduk bersama antara yang memberikannya, kemudian proses terjadinya, dan ibu harus menyadari. Jadi tidak ada suatu yang kita inginkan dengan tidak ada pengorbanan. Demikian Ibu apa? Ibu Raya. Ibu Raya. Baik, terima kasih dokter, dan semoga bisa bermanfaat ya untuk Ibu Raya sendiri. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali, dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela. Marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, rangkai lagi satu-satu. Pendaftaran di Polri Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat,
tidak perlu antri dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Acara ini dipersembahkan oleh Serbu paket promo pemilu 2024 di Sriwijaya TV. Paket 18 juta rupiah, penayangan iklan Still Store sebanyak 120 spot untuk 6 kali tayang per hari. Paket 24 juta rupiah, penayangan iklan TVC sebanyak 120 spot untuk 6 kali tayang per hari. Dan yang paling bombastis, paket 25 juta rupiah untuk penayangan filler berdurasi 2-3 menit dengan bonus 100 kali tayang. Wow! Ayo, tunggu apa lagi? Buruan pasang iklan di Sriwijaya TV sekarang juga. Saksikan keseruan tim Celimpungan mengeksplorasi keindahan, keunikan, keberagaman, serta budaya di suatu daerah. Celimpungan, celingak-celinguk kampung Anda. Setiap minggu pukul 19.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Kembali lagi di Jendela Pemirsa, masih bersama Dr. Beni Kusuma, SPB Subspesialis Onka Mars dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang, dan masih tentunya dengan tema kita, sadari untuk menentukan kelainan pada payudara. Untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif bisa di 0711364666. Baik dokter, kita lanjutkan kembali dokter. Kalau tadi ada beberapa terkait kanker payudara ini sendiri ya dokter. Kalau untuk kalau kita berbicara angka ya dok ya, pada saat ini untuk peningkatan kanker payudara itu seperti apa dok? Nah ini perlu sangat perlu ya diketahui. Jadi artinya bahwa kalau kita melihat sejarahnya yang disebut dengan satu insiden. Jadi kalau kita lihat tahun 2015 kanker payudara itu untuk wanita itu tetap di ranking pertama. Kemudian kematian tidak didominasi tetapi oleh kanker paru itu 2015. 2018 kanker payudara turun ranking kedua, kematian menjadi ranking kelima. Itu artinya kanker payudara itu pengobatan akan lebih baik. Tahun 2020 ini sangat tidak mengenakan. Kanker payudara ranking pertama, kemudian faktor penyebab kematiannya juga di ranking pertama. Nah ini ada satu pendapat ataupun satu penelitian dari seseorang yang suka melakukan suatu penelitian yang namanya, kalau tidak salah ini adalah Fairley dari orang India. Dia memberikan suatu data kepada kita di tahun 2030 kemungkinan insiden kanker payudara itu akan meningkat menjadi 50%. Dengan data ini ya kita harus siap-siap, terutama untuk kaum wanita, bahwa ledakan-ledakan ini akan kita hadapi. Kalaupun terjadi pada kita sudah mendapatkan suatu kelainan payudara dengan stadium yang dini dengan melakukan tindakan sadari. Demikian itu Bu Mbak Des.
Baik, dokter, kita ada penelpon, kita angkat dulu sebentar. Oke, dokter. silakan. Halo, selamat malam. Halo, selamat malam. Selamat malam. Ya, dengan Ibu Sinta, silakan Ibu, ada yang ditanyakan? Terima kasih Mbak. Dokter Beni, sama saya Sinta. Saya punya saudara, dia itu ada benjolan di payudaranya. Pernah disarankan sama dokter untuk operasi, cuman dia takut karena ada teman-temannya gitu ya bilang kalau operasi itu seperti membangunkan macan tidur gitu. Memang udah lama ya dok ya, dan benjolannya itu tidak membesar, cuman kadang-kadang habis menstruasi gitu atau ketika mau menstruasi biasanya agak nyeri gitu. Mohon nasihatnya dok, bagaimana apa yang bisa dilakukan gitu terkait yang menerima saudara kami. Ya dok, terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Sinta. Salam untuk keluarga di rumah. Baik dokter, boleh silakan. Ya, nah ini terbukti lagi bahwa masyarakat untuk adiknya Bu Sinta jangan takut loh Bu. Jadi tindakan operasi pada kanker payudara, kelainan payudara itu adalah bersifat lebih cepat. Kalau dia bersifat operable, bisa dioperasi, kemudian kita bisa melakukan suatu pengirisan dengan bebas tumor. Kalaupun ganas, insya Allah bisa kita tanggulangi dengan cepat. Tetapi kalau dia jinak, selesai ceritanya. Jadi yang seperti ini kita tidak bisa berandai-andai. Kenapa? Kalau kami melihat daripada suatu orang yang ada suatu benjolan, kami selalu berpikir, ini kita harus buktikan jinak atau ganas. Itu dulu. Tapi dari pemeriksaan fisik, kami sudah juga menentukan, wah ini jinak atau ganas. Tapi untuk memperkuat pendapat kami meminta alat bantu. Tidak bisa juga menggunakan USG. Maka final bahwa kita harus melakukan satu tindakan operasi. Nah, ada satu perkataan di masyarakat bahwa kalau kita melakukan suatu tindakan pada kelainan payudara, misalnya suatu keganasan, kita operasi, itu sudah menjadi pemikiran masyarakat bahwa ini membangunkan macan tidur. Betul, saya ulangi, betul. Tetapi kalau kita hanya melakukan tindakan operasi ataupun biopsi, dalam bahasa kita itu ternyata ganas, tidak ditindaki lanjut, ya tentu, karena semua tindakan kalau dia ganas dilakukan manipulasi, apakah dia dipencet-pencet ataukah dia hanya dilakukan tindakan operasi, pasti itu adalah akan melanggar daripada hukum bedah tumor kami. Jadi bedah tumor itu kalau kita melakukan satu tindakan operasi pada kondisi ganas, itu harus dilanjuti. Karena pada saat kita melakukan insisi, kemudian tumor itu ganas, bisa juga sel-sel tumornya lepas. Nah, ini yang memungkinkan untuk terjadi suatu proses penyebaran. Jadi saran saya, kalau ada suatu kelainan, tindakan operasi itu pentingnya adalah membuang massa tumor, itu yang pertama. Yang kedua, kalau dia ganas, untuk mengeliminasi sel-sel tumor. Setelah dianya dioperasi, kita akan melakukan suatu tindakan yang disebut dengan terapi sistemik apabila ganas. Nanti bisa juga dilakukan kemoterapi, atau kita lakukan lagi dengan hormonal terapi, radiasi, atau yang paling canggih dengan imunoterapi. Demikian Ibu Sinta. Baik, terima kasih Dokter Beni. Ini semoga bisa terjawab ya pertanyaan dari Ibu Sinta ini sendiri. Baik dokter, nanti kita akan lanjutkan kembali nih dokter perbincangan kita, dan masih banyak beberapa pertanyaan lagi ya dokter. Dan untuk pemirsa di rumah yang ingin berinteraktif masih bisa di 0711364666. Kami akan kembali tetap di Jendela.
Pendaftaran di Polri Jalan RSMH wajib menggunakan pendaftaran online, yaitu daftarin aja. Untuk link pendaftarannya bisa kalian cek di bawah ini. Dengan daftarin aja, pendaftaran lebih mudah, lebih cepat, tidak perlu antri, dan tidak perlu membawa banyak berkas. Untuk pendaftarannya sudah bisa dilakukan mulai H-5 sampai minimal H-2. Setelah selesai melakukan pendaftaran, kamu akan mendapatkan verifikasi dari rumah sakit dalam bentuk barcode atau bisa juga cek di data pendaftaran dan lakukan check-in 30 menit sebelum estimasi layanan. Sudah tak marah, walau masih teringat semua yang terjadi kemarin. Jadikan ku yang hari ini, aku sudah tak benci, walau nyatanya merugi. Terdengar tidaknya kata maaf, dada lapang terima semua. Akan ada masa depan bagi semua yang bertahan. Duniaku pernah hancur, langkai lagi satu-satu. Acara ini dipersembahkan oleh Serbu paket promo pemilu 2024 di Sriwijaya TV. Paket 18 juta rupiah, penayangan iklan Steel Store sebanyak 120 spot untuk 6 kali tayang per hari. Paket 24 juta rupiah, penayangan iklan TVC sebanyak 120 spot untuk 6 kali tayang per hari. Dan yang paling bombastis, paket 25 juta rupiah untuk penayangan filler berdurasi 2-3 menit dengan bonus 100 kali tayang. Wow! Ayo, tunggu apa lagi? Buruan pasang iklan di Sriwijaya TV sekarang juga. Kangen sama video klip ini? Mau bernostalgia dengan yang ini? Di sini tempat kalian bisa merequest dan bernostalgia dengan klip-klip lawas. Hanya di Album Bingen. Setiap Jumat jam 8 malam dan Sabtu jam 9 malam. Hanya di Sriwijaya TV. Acara ini dipersembahkan oleh Baik, masih di jendela pemirsa karena ini segmen terakhir ya dokter ya, karena banyak sekali tadi perbincangan-perbincangan yang sudah kita lakukan. Baik dokter, karena ini di segmen terakhir, kalau untuk masalah terkait kanker payudara ini sendiri, kalaupun untuk dihindari ini memang tidak bisa ya dokter ya untuk dihindari. Nah, kalau untuk masalah terapi sendiri dokter, yang paling baik atau yang terbaik untuk si pasien sendiri itu seperti apa dok? Oke. Ini suatu pilihan bagi wanita yang kemudian terdiagnosa sebagai kanker payudara. Maka tindakan yang pertama yang kita kenalkan ini disebut dengan mastektomi. Mastektomi adalah mengangkat semua jaringan payudara. Kemudian teknik kedua dengan menggunakan istilahnya mempertahankan payudara.
masa tumornya diangkat. Kemudian teknik yang kedua adalah dengan melakukan pembersihan kelenjar getah bening yang di ketiak, kemudian dilanjutkan di sinar. Kemudian ini yang sebetulnya yang kita anut, ya, yang kita anut. Kemudian yang lain-lain itu ada juga, tetapi kalau dengan segala satu pertimbangan, istilahnya BCT itu yang wanita lebih suka. Data sebelumnya yang menyatakan bahwa BCT itu aman, betul. Tetapi data sebelumnya menyatakan bahwa mastektomi walaupun sudah dibuang tetap terjadi suatu kekambuhan di tempat lain. Tapi itulah pilihan yang harus kita lakukan. Jadi di sini adalah tergantung dengan stadium. Kalau dia stadium pertama, stadium kedua, 3A, maka pilihannya adalah pembuangan payudara. Kalau sudah stadiumnya 3B, kemudian stadium 4, tindakan kita ini bukan membebaskan tumor dari tumornya, membebaskan penderita dari tumornya, tapi kalau 3B itu adalah meningkatkan kualitas hidup. Dan saya sekali lagi menghimbau kepada ibu-ibu, jangan masuk ke stadium 3B atau stadium 4. Karena stadium tersebut itu adalah hanya untuk meningkatkan kualitas hidup, tetapi bukan untuk menghilangkan tumor dari penderita. Ini yang harus dipahami. Oke. Mbak Desti. Baik dokter, jadi memang untuk beberapa stadium sendiri untuk pengobatannya pun berbeda ya dokter ya. Dan untuk terapinya sendiri itu tidak bisa asal terapi saja ya dokter ya. Tidak bisa, betul Mbak Desti. Jadi memang ada yang sudah disarankan oleh dokter dan yang memang pada ahlinya ya dokter ya. Ya, jadi ini adalah suatu anutan bagi kita ya. Jadi kalau kita melakukan satu mastektomi, pembuangan, nanti ada teknik. Ada teknik juga untuk membentuk payudara. Kita mengambil dari perut yang disebut dengan transplant. Kemudian putingnya kita buat dengan tato, bisa. Tapi buatan manusia itu tidak menyerupai dengan buatan yang punyanya. Itu aja. Baik, jadi tidak bisa dipungkiri ya dokter ya untuk kanker payudara ini sendiri. Jadi memang untuk faktornya sendiri ini dari faktor hormon sendiri, faktor genetik ya dokter ya. Penyumbang utama. Dan genetik, satu lagi pola hidup. Benar sekali, dan tentunya kita memang harus selalu menjalankan hidup sehat ya dokter ya. Betul. Pola makan juga harus tetap dijaga walaupun memang sudah ada faktor genetik ya ini ya dokter. Betul. Kalau memang makannya tetap dijaga ataupun hidup sehat tetap dijaga, itu insya Allah mudah-mudahan tidak akan terkena ya dokter. Amin. Baik, terima kasih banyak dokter Beni Kusuma, SPB Subspesialis Ongka Mars dari Rumah Sakit Muhammad Hussein Palembang. Terima kasih banyak dokter, dan sama-sama Mbak. semoga nanti kita bisa bertemu lagi ya dokter. Amin, mudah-mudahan. Dan pemirsa di rumah, demikian program Dialog Kesehatan Jendela pada malam hari ini. Banyak sekali informasi yang bisa kalian dapatkan karena kami menghadirkan pakar yang ahli di bidangnya. Saksikan terus Jendela hanya di Sriwijaya TV. Saya Destina Rizky pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, sampai jumpa. Acara ini dipersembahkan oleh